pertama harus kita apresiasi Mas Raffi dengan istrinya, hebat. Ya, dan emang kan ini menjadi kebaikan yang harus didorong. Siapa orang yang mampu ngangkat anak, terutama kalau dia emang belum punya anak, sekalian mancing anak, siapa tahu dia ntar punya anak. Ya, dan ini kan bentuk kepedulian, ya, bentuk sosial yang masya Allah, yang bukan sekedar ngasih duit, tapi menyayangi, bukan sekedar ngusap kepala anak yatim doangan atau anak piatu atau yatim piatu, tapi emang naruh di rumahnya. Makanya ini perlu kebesaran hati yang besar sekali, mengingat ada anak kandung kadang-kadang, ya kan, yang bisa jadi nanti ada konflik. Jadi perlu memang besar hati semua tuh orang di rumah. Jadi saya apresiasi dulu kepada Mas Raffi dan istrinya, hebat banget. Mudah-mudahan bisa jadi contoh buat Indonesia Raya yang mampu mengangkat anak dari kalangan yang tidak mampu. Tapi dalam Islam sendiri Ustaz ada batasan, kan ini kan anak perempuan, sedangkan ini dia punya anak laki-laki 2. Iya, makanya ini mesti jelasin. Iya. Ada kemudian hukum negaranya, ada hukum agamanya. Nah, MUI juga udah ada fatwanya. Kebetulan kuliah saya dengan izin Allah soal beginian nih, soal akad. Ya, nanti harus diperhatikan. Contoh misalkan nanti ada hukum soal mahram. Ya, anak angkat sampai budak juga nanti nggak bisa jadi mahram bagi keluarga yang adopsi. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau terjadi rodho'ah, kalau terjadi sepersusuan, misalkan anaknya minum ASI dari ibu adopsinya, maka dia menjadi saudara sepersusuan bagi anak-anak kandung si ibu. Kalau emang masih keluar ASI nih, kan kadang-kadang emang waktunya pas ya, dia masih punya anak setahun 2 tahun udah ngadopsi bayi misalkan, kan dia bisa nyusuin juga. Nah itu jadi saudara sepersusuan, itu bukan cuma jadi mahram, bukan cuma jadi saudara keluarga, tapi juga bisa mewarisi. Dan muncul hukum larangannya nanti menikahi gitu, atau ditikahi. Tapi sepanjang enggak, maka dia tetap orang lain hitungannya. Makanya nggak ada nasab. Jadi nanti si anak perempuan ini nggak ada judul bintinya binti Raffi. Dan saya kira Raffi pasti tahu itu. Memang nih hebat nih orang ya, ngajanin segala katanya ya. Masya Allah, hebat loh itu. Ya sekarang begini ya, ngelihat orang kayanya kaya banget, ganteng cakep, ganteng banget, cakep banget, masih bisa ajan. Itu aja udah luar biasa. Lagi ini ngajanin anak orang lagi, ya kan. Nah terus apalagi nanti ada hukum waris. Ya tadi waris nggak dapat, tapi waris juga bisa disiasati dengan apa? Dengan kemudian ada hibah misalnya, asal semua saudara keluarga yang emang nanti jadi ahli waris atau dihitung sebagai ahli waris itu pada setuju. Misalkan si fulan punya anak kandung 2, anak adopsinya 1, kan nggak dapat waris, tapi bapaknya ngobrol nih dari kecil lu bersaudara sama dia, gimana kalau kita bagi dulu dia nih dari tanah 10 hektar, sehektar buat dia dah, hibah gitu, kita hadiah gitu. Ya boleh, nanti warisannya berarti tinggal 9 hektar dibagi, kira-kira begitu. Apalagi ya hukum lainnya ya, hukum lainnya nikah. Ya nikah boleh sama anaknya Raffi. Iya boleh, namanya kan anak orang lain judulnya. Tapi kan ini anak perempuan ya Ustadz, ketika nanti dia ingin menikah, yang jadi walinya? Yang jadi wali bapaknya atau siapa yang dekat dengan bapaknya. Tapi nanti umpama kata ketemu, Raffi bisa menikahkan, asal ya walinya si anak perempuan ini mewakilkan kepada Raffi. Bisa. Sekalipun anak itu misalkan dari panti asuhan yang nggak tahu asal usulnya gitu. Ya kalau nggak tahu ya nggak bisa. Berarti wajib Raffi yang akan menikahkan gitu. Ya nggak wajib, nanti kan ada wali hakim yang ditunjuk sama negara, sama pengadilan. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima amal solehnya Raffi dan istri dan keluarga besarnya, dan ini anak perempuan jadi anak yang soleh, yang soleha ya, jadi anak yang soleha dan bisa segera diikuti oleh siapa aja yang punya kemampuan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad.